balihonya Prabowo Gibran menuju ke selatan ke arah Desa Puger, Jember. Piek, 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 piek. Ayo, berapa duit itu? Belum 1 jam. MK ketok palu memutuskan. Weh, ke duitnya sopo sing digawe yo. Alah. Selamat malam para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Kita lihat saja viral video truk ya agen LPG Pertamina angkut baliho Prabowo Gibran di Jember. Jadi artinya apa? Masyarakat sekarang kan sudah paham begitu kan ya, sudah jelas ya dari mana uangnya begitu kan, sebanyak itu, segede itu begitu kan. Tidak hanya truk agen LPG yang mengangkut itu begitu kan, tapi banyak mobil ya yang lainnya yang juga diangkut di situ begitu. Gede ya, luar biasa begitu. Pertanyaannya uangnya siapa begitu kan? Itu pertanyaan dari netizen begitu kan. Tapi beberapa asumsi orang mengatakan bahwa ya sah-sah aja sebenarnya main banner seperti itu begitu kan. Tapi pada hakikatnya begitu kan ya. Ini ada apa begitu kan? Kok segede ini ya yang kemudian mau diletakkan dan sebanyak ini begitu kan? Dari mana uangnya? Pertanyaannya itu kan muncul begitu kan. Jadi artinya selama ini kita lihat sebuah realitas perkembangan politik hari ini bahwa ya yang terjadi di mana-mana baliho-baliho besar begitu kan, dan bahkan yang lain diturunkan begitu ya. Jadi artinya kalau kita kembali ke topik ini menandakan bahwa Prabowo dan Gibran ternyata ya uangnya kan begitu banyak, paling banyak lah secalon kepala negara begitu ya. Calon presiden di situ paling banyak uangnya yaitu Pak Prabowo di situ, asetnya di situ begitu. Tapi pada hakikatnya masyarakat sekarang kan sudah tidak begitu percaya lagi terhadap hal-hal yang kemudian pencitraan dan sebagainya begitu, banner digedein begitu kan ya. Karena masyarakat sudah paham dan sudah cerdas bagaimana realitas ya di belakang ya atau faktanya di lapangan begitu ya. Bahkan viral truk ya agen LPG ya Pertamina angkut baliho Prabowo Gibran di Jember ya. Ini truk LPG bukannya kepemilikan pribadi, masalahnya di mana katanya ya. Terus kemudian kan ini kan seharusnya apa sih sebenarnya begitu kok sampai segitunya begitu besarnya begitu. Katanya surveinya di urutan pertama. Kok masih yang menyebarkan baliho-baliho segede ini begitu. Yang ada kontrak kerja yang harus disepakati antara pemilik unit dan Pertamina. Jenis barang apa yang boleh dimuat selama masa kontrak. Mana nih ya ojok ke susu ya, gerasak gerusuk cawe-cawe netralitas ya. Ternyata omong kosong di situ semua begitu ya. Ternyata di bawah mereka sudah memainkan seperti itu begitu. Jadi artinya mungkin di Jember di satu sisi sudah kalah mereka begitu. Prabowo di Jember kan artinya kan kekalahan besar mereka begitu ya. Artinya baliho-baliho besar ya, apalagi di Surabaya begitu kan. Semuanya baliho-baliho besar begitu. Tidak ada yang kecil mereka begitu. Kita buktikan bahwa apa yang terjadi selama ini ongkos dan biaya ternyata menjadi calon presiden itu gede banget loh begitu ya. Sampai segitunya kalau dicetak itu berapa begitu kan. Bahkan ya satu banner bisa ratusan ribu begitu di situ. Kalau 10 banner, 50 banner berapa begitu kan. Itu setiap wilayah di situ begitu. Makanya ini beredar ya Prabowo di situ, Pak Prabowo Gibran di situ ya, baliho-balihonya ya viral hari ini begitu. Bahkan lo tuh kan bukan mobil inventaris Pemda ya yang suka-suka punya armada lah ya. Kali aja yang pesan minta diantarkan orderannya. Salahnya di mana? Tidak ada salahnya sebenarnya begitu kan. Tapi pada hakikatnya dari mana uangnya? Orang kan bernanya seperti itu begitu kan. Surveinya di urutan pertama kok masih main seperti ini begitu kan ya. Truk usaha LPG itu milik swasta atau pribadi. Terus masalahnya di mana? Ini banyak sekali pro dan kontra begitu. Sebenarnya tidak ada masalah begitu kan ya. Tapi pada hakikatnya karena surveinya di urutan pertama kan seharusnya di Jember itu kan Prabowo dianggap kalah mereka begitu. Ya wallahualam nanti begitu bagaimana ya perkembangan nanti yang selanjutnya begitu ya. Yang paling dominan itu adalah Anies Baswedan katanya di situ begitu. Jadi artinya bahwa apa yang terjadi selama ini begitu kan beredar ya baliho-baliho seperti itu, saya rasa ya sah-sah aja. Tapi menurut saya pribadi di satu sisi tidak etis begitu kan ya, sebanyak itu begitu kan, lalu kemudian di video, terus kemudian mungkin diletakkan di mana-mana begitu kan. Lihat saja Anies Baswedan paling kecil begitu kan ya. Viral video truk agen LPG Pertamina angkut baliho Prabowo Gibran di Jember ya.
Menjelang pemilihan presiden Pilpres di 2024, baliho calon presiden, capres, cawapres, dan wakil presiden begitu cawapres yang mulai bertebaran di Jember, Jawa Timur. Lokasi strategis yang menjadi sasaran empuk pemasangan baliho capres dan cawapres diantaranya di pinggir jalan depan pasar hingga sekitar alun-alun Jember. Bahkan namun beredar viral di media sosial baliho capres dan cawapres Prabowo Gibran di Jember diangkut yang menggunakan truk LPG ya truk dan pick up ya milik agen LPG Pertamina. Ini kan sudah jelas milik agen LPG Pertamina begitu kan. Jelas ya. Ya aman-aman aja mereka BUMN kok begitu kan ya. BUMN kok dijadikan alat politik kan begitu logikanya begitu ya. Rombongan kendaraan pengangkut baliho Prabowo Gibran ini melintas ya di Tugu Selamat Datang ya Kecamatan Puger katanya ya. Tumpukan baliho tersebut bergambar Prabowo Gibran di pojok kiri atas ya. Sementara itu di pojok bawah ya terpampang besar foto caleg DPR RI wilayah Jember Lumajang. Adapun di pojok kanan atas terpampang logo Partai Gerindra ya. Tentu mereka dari partai dari caleg yang kemudian ya ingin menjadi caleg selanjutnya mungkin seperti itu begitu kan ya. Jadi artinya siapa sih yang sebenarnya yang melakukan itu? Wallahualam begitu kan. Kita lihat saja realitasnya begitu kan. Karena mungkin surveinya yang ada selama ini di Jember itu kekalahan yang sangat luar biasa Pak Prabowo begitu kan. Bahkan di Jawa Timur walaupun Bohofifa menjadi tim pemenangan di Jawa Timur, saya kira tidak punya efek yang elektoral lah di situ begitu kan ya. Karena pada hakikatnya efeknya sedikit di situ begitu ya. Jadi artinya apa? Artinya kalau kita melihat dengan seksama ya itu kan dari anggota dari caleg ya. Ya mungkin ya nempel-nempel sana sini begitu kan ya. Mungkin dari Partai Gerindra atau apa begitu kan. Suara di video menyuarakan jika baliho-baliho itu menuju desa Pugar Jember ya. Ya balihonya Prabowo Gibran menuju ke selatan ke arah desa Pugar Jember ya. Ya, iya peyek katanya begitu. Beberapa duit itu belum 1 jam ya. MK ketok Palu memutuskan cek duit sopo ya. Sing gawe yo begitu kan ya. Terus uangnya siapa yang mau dipakai ya katanya begitu ya. Ucap suara video yang viral tersebut. Komentar netizen pun beragam, ada yang bermaksud begitu protes dengan kendaraan angkut baliho tersebut. Pasalnya, kendaraan yang mengangkut baliho tersebut menggunakan truk dan pick-up agen LPG Pertamina. Ya aman-aman aja mereka begitu kan. Sejak awal sudah saya katakan, wah ini aman kok kalau seperti itu begitu kan. Ya karena Pak Erick Thohir kan mendukung Prabowo Gibran di situ begitu. Jadi artinya apa? Artinya selama ini bahwa realitasnya ya aman-aman aja begitu kan ya. Ini kacau mereka begitu. Sementara itu warga Puger membenarkan mulai dari baliho Prabowo Gibran dipasang di pinggir jalan. Sekarang banyak baliho Prabowo Gibran dipasang di pinggir jalan. Tidak hanya baliho-baliho Prabowo Gibran, baliho capres lain juga banyak terang ya. Warga Puger ya. Bahkan di satu sisi melihat dengan hal-hal seperti ini menurut saya pribadi agak aneh begitu kan ya. Kenapa surveinya di urutan pertama tapi tiba-tiba pemasangan baliho paling gede begitu kan. Lihat saja di Surabaya besarnya luar biasa di situ begitu kan ya. Ya, inilah calon-calon presiden ya yang kemudian ingin dipilih di situ begitu kan. Ongkosnya sangat besar begitu ya. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini kan ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di-subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.